Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jordan Triprapista, nomor induk mahasiswa 251910201019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Dasar Sistem Tenaga Listrik yang diampu oleh Bapak Insinyur Supriyadi Prasetyono STMT. Ada pula topik yang akan kita bahas pada video kali ini, yakni pembangkit listrik tenaga nuklir. Kebutuhan energi listrik terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan industrialisasi. Sementara sumber energi fosil semakin terbatas serta menimbulkan polusi dan emisi gas rumah kaca. Energi terbarukan seperti surya dan angin memang ramah lingkungan, tetapi masih terkendala faktor cuaca dan kapasitas yang rendah. Dalam hal ini, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN hadir sebagai alternatif karena mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar secara stabil dengan emisi gas karbon yang sangat rendah. Namun, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir juga menghadapi tantangan berupa biaya awal yang tinggi, isu keselamatan, dan pengelolaan limbah radioaktif. Poin-poin penting yang akan kita bahas pada video kali ini mencakup pengertian dari pembangkit listrik tenaga nuklir, lalu jenis-jenis pembangkit listrik tenaga nuklir, prinsip dasar atau reaksi fisi, kemudian komponen-komponen penting dalam pembangkit listrik tenaga nuklir, prinsip kerja dimulai dari inti reaktor nuklir hingga menjadi energi listrik, lalu kelebihan dan kekurangan dari PLTN, isu aktual yang ada di Indonesia, dan yang terakhir kesimpulan. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Apa sih pembangkit listrik tenaga nuklir itu? Pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan panas dari inti reaktor nuklir untuk diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga nuklir dengan pembangkit listrik tenaga uap pada dasarnya sama. Perbedaannya hanya terletak pada reaktor yang menggantikan peran boiler. Pada pembangkit listrik tenaga nuklir, mereka memanfaatkan panas dari inti reaktor nuklir. Namun pada pembangkit listrik tenaga uap, mereka membutuhkan bahan energi primer seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Cara kerja dari kedua sistem pun sama. Mereka sama-sama menguapkan air untuk menggerakkan turbin dan generator. Selanjutnya ada komponen utama dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang pertama ada tabung inti reaktor nuklir, di mana di dalamnya terdapat inti reaktor nuklir. Lalu di atasnya ada control rods. Jadi control rods ini semacam pengaman untuk membatasi pergerakan dari neutron. Lalu ada pressure tank yang dimana fungsinya sebagai penjaga kestabilan suhu dari inti reaktor. Ada steam generator yang dimana sebagai tempat penguapan air untuk dapat menggerakkan turbin dan generator listrik. Lalu selanjutnya ada condenser dan cooling tower. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip dasar bagaimana reaksi fisi itu bisa terjadi. Jadi reaksi fisi itu bisa terjadi karena pertemuan antara neutron dengan uranium-235. Jadi kalau diibaratkan uranium-235 dengan neutron ini bertemu, mereka akan berkembang biak. Nah, dari kembang biaknya ini mereka menciptakan panas, dan proses ini terjadi berkali-kali lipat hingga menciptakan panas. Nah, dari panas yang tercipta ini jika tidak dikendalikan juga berbahaya dan bersifat destruktif atau tidak terkendalikan. Maka dari itu, para ilmuwan menciptakan adanya control rods dan tabung yang berisi air. Jadi di dalam tabung ini, tabung interaktor nuklir ini terdapat air. Seperti yang kita lihat dari komponen-komponen tadi ada airnya. Jadi air itu juga berfungsi sebagai, selain penghantar panas, mereka juga berfungsi sebagai memperlambat pergerakan neutron. Jadi tidak semena-mena bereaksi langsung dengan uranium, tapi mereka dapat memperlambat atau membatasi pergerakan. Nah, selain dari air sendiri, mereka juga para ilmuwan juga menciptakan adanya control rods yang terbuat dari kadmium dan boron. Jadi bahan kadmium dan boron ini dapat menyerap energi neutron, sehingga energi neutron ini tidak banyak beraktivitas di sekitaran inti reaktor. Nah, cara kerja dari control rods ini juga dikendalikan oleh para ilmuwan tergantung bagaimana para ilmuwan membutuhkan energi panasnya. Jadi, semisal ketika inti reaktor nuklir itu digunakan sebagai pemanas atau sebagai kompor, control rods-nya akan dinaikkan, jadi dilepas dari inti reaktor nuklirnya. Jadi mereka dilepas ke atas sehingga aktivitas dari neutron itu dapat bereaksi langsung dengan uranium-235 dan menciptakan panas. Nah, seperti yang ada di gambar ini, kuning-kuning ini adalah aktivitas dari neutron yang bereaksi langsung dengan uranium. Jadi uranium dan neutron ini bertemu secara langsung dan menciptakan panas. Nah, jika panasnya berlebih atau destruktif, otomatis para ilmuwan akan membatasi interaksi antara neutron dan uranium sehingga diturunkan control rods. Jadi control rods-nya diturunkan
untuk menghilangkan neutron atau menyerap neutron. Jadi controllers ini sangat penting untuk membatasi pergerakan dari neutron, untuk diibaratkan seperti membatasi panas dari inti reaktor nuklir. Nah, dari reaktor nuklir sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa palet. Dari palet itu disusun-susun hingga membentuk seperti inti reaktor nuklir tersebut. Nah, di dalam hitam-hitam tersebut terdapat uranium. Jadi di dalam semacam peletnya itu ada uranium yang kemudian dibungkus, yang kemudian disatukan dan disusun jadi inti reaktor nuklir. Selanjutnya kita masuk ke dalam prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang pertama dimulai dari tabung inti reaktor nuklir. Jadi di dalam tabung inti reaktor nuklir ini terdapat air yang fungsinya juga digunakan sebagai penghantar panas. Jadi air yang ada di dalam tabung inti reaktor nuklir ini akan dipanaskan oleh inti reaktor secara langsung. Namun setelah air tersebut panas, mereka akan mengalir menuju steam generator, namun tidak keluar dari pipa-pipa. Jadi mereka mengalir melalui pipa-pipa yang dimana pipa ini menghantarkan panas. Nah, dari panas pipa-pipa ini di dalam steam generator terdapat air yang dimana air tersebut diambil dari air laut. Jadi mengapa banyak pembangkit listrik tenaga nuklir itu lokasinya berada di pinggir laut? Karena mereka memanfaatkan air laut baik sebagai pendingin ataupun untuk diuapkan. Jadi setelah air laut diambil, dilalukan melalui kondenser, yang setelah melalui kondenser mereka akan melalui steam generator. Nah, di steam generator ini mereka akan diuapkan. Nah, setelah diuapkan ini, uap yang bertekanan tinggi ini akan menggerakkan turbin dan generator. Nah, setelah uap yang melalui turbin ini akan kembali menjadi air, dan mereka akan kembali ke kondenser atau bisa juga keluar melalui cooling tower. Maka dari itu kenapa banyak pembangkit listrik tenaga nuklir itu membutuhkan komponen cooling tower seperti tower-tower seperti ini. Selanjutnya ada pressure tank yang dimana fungsinya sebagai pengatur suhu dan tekanan dari tabung inti reaktor nuklir. Nah, setelah uap-uap tersebut tercipta, maka uap-uap tersebut akan menuju ke turbin dan generator. Jadi uap-uap tersebut memiliki tekanan yang tinggi sehingga dapat menggerakkan turbin dan generator. Nah, setelah sampai ke generator, mereka akan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik, yang dimana energi listrik ini akan disalurkan menuju trafo dan akan diolah untuk dapat ditransmisikan kepada masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis pembangkit listrik tenaga nuklir. Pada dasarnya jenis-jenis pembangkit listrik tenaga nuklir ada banyak. Namun pada video kali ini saya akan membahas dua jenis yang paling sering digunakan di seluruh belahan dunia. Yang pertama ada pressurized water nuclear reactor atau disingkat PWR, di mana reaktor nuklir yang menggunakan air bertekanan tinggi sebagai pendingin. Proses ini memastikan tidak ada kontaminasi radioaktif yang menyebar keluar. Jadi pada sistem pressurized water reactor nuklir atau PWR ini mereka menggunakan dua komponen seperti pressure tank dan steam generator, yang dimana dua komponen penting ini memiliki tugas masing-masing. Seperti yang saya bilang tadi, steam generator ini sebagai tangki untuk menguapkan air yang diambil dari laut yang kemudian ditransmisikan menuju turbin. Lalu ada pressure tank yang dimana fungsinya sebagai penjaga kestabilan tekanan dan suhu air dari tabung inti reaktor nuklir. Selanjutnya ada boiling water reactor atau disingkat BWR. Sistemnya jauh lebih sederhana dibanding pressurized water nuclear reactor. Karena dalam sistem boiling water reactor ini mereka mengambil air laut yang kemudian dimasukkan secara langsung ke dalam tabung inti reaktor. Jadi mereka menggunakan sistem memanaskan langsung dengan inti reaktor atau di dalam tangki reaktor. Jadi mereka tidak memerlukan komponen tambahan seperti steam generator. Jadi mereka memanaskan air secara langsung di dalam inti reaktor. Jadi mereka melibatkan kontaminasi air secara langsung dengan inti reaktor yang kemudian menciptakan panas yang kemudian menghasilkan uap untuk disalurkan menuju turbin. Jadi kurang lebih hampir sama dengan PWR, namun bedanya mereka tidak menggunakan komponen tambahan seperti pressure tank dan steam generator. Lalu perbedaan jenis pembangkit listrik pressurized water nuclear reactor dengan boiling water reactor. Untuk pressurized water nuclear reactor, mereka menggunakan air bertekanan tinggi dan tidak mendidihkan air secara langsung di reaktor, dan menggunakan komponen tambahan steam generator untuk memanaskan air dan menciptakan uap. Jadi uap yang tercipta di sistem PWR ini bersih karena mereka tidak
terkontaminasi langsung dengan inti reaktor nuklir, tapi melalui konduktor, jadi tidak secara langsung terkontaminasi. Jadi uapnya bersih untuk dapat dialirkan menuju turbin. Lalu kontrol rods-nya atau pengamannya di atas tabung inti nuklir. Dan sistemnya lebih kompleks dibanding boiling water reactor karena memerlukan komponen tambahan seperti pressure tank dan steam generator. Lalu untuk boiling water reactor, mereka menggunakan sistem mendidihkan air secara langsung di dalam tabung inti nuklir. Jadi di dalam tabung inti nuklir itu mereka memanaskan air yang kemudian akan menghasilkan uap untuk disalurkan menuju turbin. Nah, uap yang dihasilkan ini bisa dibilang mengandung radioaktif karena terlibat secara langsung atau terkontaminasi oleh inti reaktor nuklir. Nah, sistemnya pun jauh lebih sederhana karena tidak sekompleks dari PWR, dan kontrol rods-nya atau pengamannya terletak di bawah tabung inti nuklir. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenis pembangkit listrik tenaga nuklir dari PWR dan PWR. Dimulai dari pressurized water reactor. Mereka memiliki kelebihan yang dimana sistemnya ini jauh lebih stabil dan mudah dioperasikan. Karena dengan adanya pressure tank dan steam generator, ini memudahkan para ilmuwan untuk dapat mengatur kestabilan suhu dari inti reaktor nuklir. Jadi sistemnya lebih mudah dikendalikan karena sistemnya panasnya itu merata ke pressure tank dan steam generator. Jadi tidak menyeluruh memanaskan seluruh air di dalam inti reaktor. Dan mencegah air yang tercipta atau mencegah uap yang tercipta tersebut terkontaminasi secara langsung dengan inti reaktor nuklir, karena mereka menciptakan steam generator yang dimana terpisah dari inti reaktor nuklir tersebut untuk dapat menciptakan uap yang bersih yang kemudian disalurkan menuju turbin. Nah, kekurangan dari pressurized water reactor ini, mereka memerlukan biaya konstruksi yang jauh lebih mahal karena sistemnya yang kompleks dan memerlukan komponen-komponen yang tahan terhadap tekanan tinggi. Selanjutnya ada boiling water reactor atau BWR, di mana kelebihannya ini memiliki konstruksi lebih rendah karena mereka tidak sekompleks dan serumit dari PWR, di mana mereka tidak membutuhkan komponen pressure tank dan steam generator. Dari kedua komponen tersebut membutuhkan bahan yang tahan terhadap tekanan tinggi, jadi resiko kebakarannya pun jauh lebih kecil. Lalu ada kekurangan, mereka membutuhkan banyak control rods dan fuel rods karena ukuran reaktor nuklirnya yang lebih besar. Kenapa ukuran reaktor nuklir dari boiling water reactor ini jauh lebih besar? Karena mereka menggunakan sistem pemanas langsung di dalam inti reaktor. Jadi mereka membutuhkan kapasitas tangki yang besar untuk dapat menampung air yang akan diuapkan, dan juga digunakan sebagai penyeimbang suhu dari inti reaktor nuklir tersebut. Lalu memerlukan jumlah uranium yang jauh lebih banyak karena dengan sistem memanaskan air secara langsung di dalam inti reaktor tentunya membutuhkan uranium yang jauh lebih banyak. Selanjutnya ada kelebihan pembangkit listrik tenaga nuklir dibandingkan pembangkit lain. Kelebihan dari pembangkit listrik tenaga nuklir ini, mereka zero emisi, jadi tidak menghasilkan karbon dioksida atau CO2, dan memiliki kapasitas besar, beroperasi tidak bergantung cuaca. Jadi jika pada pembangkit listrik lain mereka membutuhkan kecepatan angin, membutuhkan cahaya matahari, sedangkan pembangkit listrik tenaga nuklir ini tidak membutuhkan faktor-faktor cuaca. Dan biaya operasinya rendah. Jadi setelah dibangun, biaya operasinya tidak membutuhkan biaya bahan bakar seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Jadi mereka langsung dari reaktor nuklir itu yang dapat bertahan dari tahun ke tahun. Dan umurnya panjang karena reaktor nuklir itu dengan jumlah 1 gram saja mereka dapat bertahan kurang lebih beberapa tahun. Jadi tidak membutuhkan bahan primer atau energi primer lainnya seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya ada kekurangan pembangkit listrik tenaga nuklir dibandingkan pembangkit lain. Kalau tadi ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari PLTN sendiri memiliki biaya konstruksi sangat tinggi karena pada awal pembuatannya mereka membutuhkan komponen-komponen yang khusus sehingga dalam pembuatannya membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Lalu waktu pembangunan pun lama karena dalam proses pembangunannya mereka memperkirakan segala resiko, memperkirakan segala kemungkinan, memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang diperlukan dalam proses PLTN ini selama nanti akan beroperasi. Lalu ada resiko kecelakaan nuklir. Jadi tentunya ini akan menjadi
tersendiri dari resiko kecelakaan nuklir karena mereka dapat menciptakan limbah radioaktif jika terjadi kecelakaan. Lalu resistensi masyarakat yang tinggi karena kurangnya pengetahuan dan informasi terkait dengan pembangkit listrik tenaga nuklir mengakibatkan resistensi masyarakat yang sangat tinggi. Dan dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli di bidang nuklir untuk dapat mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir yang penuh resiko. Selanjutnya ada isu aktual di Indonesia, isu PLTN di Indonesia. Yang pertama, kebutuhan listrik meningkat. Seiring berkembangnya zaman, bertambahnya waktu, pasti juga diiringi oleh meningkatnya jumlah manusia di dunia. Jadi kebutuhan listrik perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya ada energi terbarukan masih terkendala cuaca dan kapasitas rendah. Jadi energi-energi terbarukan seperti surya, kincir angin, kincir air, itu mereka masih terkendala faktor-faktor cuaca. Jadi mereka masih bergantung pada cuaca. Selanjutnya Indonesia punya potensi uranium dan thorium, tapi belum dimanfaatkan. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya uranium dan thorium. Tapi entah mengapa sumber daya alam yang sangat penting ini belum dapat kita gunakan dalam pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir. Selanjutnya ada tantangan, ya seperti yang tadi saya bilang, biaya awal tinggi, lalu ada isu keselamatan, limbah radioaktif, dan resistensi masyarakat. Nah, bagaimana cara kita menyikapi atau mengatasi hal tersebut? Yang pertama, kita dapat meningkatkan sumber daya manusia dan riset. Jadi, dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir dibutuhkan orang-orang yang handal dan ahli. Jadi, kita perlu meningkatkan sumber daya alam dan perlu melakukan riset-riset. Selanjutnya sosialisasi dan edukasi publik. Jadi untuk mengatasi resistensi masyarakat, kita perlu melakukan sosialisasi dan edukasi publik. Kita perlu mensosialisasikan tentang manfaat dan kelebihan dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu melakukan penyeluruhan terkait resiko-resiko pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu kita juga perlu mengedukasi terkait pemahaman energi terbarukan, energi berkelanjutan. Selanjutnya ada pilot project berskala kecil. Jadi sebelum kita langsung terjun ke pembangkit listrik tenaga nuklir berskala besar, ada kalanya kita melakukan riset-riset atau percobaan project dengan skala kecil. Selanjutnya kerjasama dengan internasional. Jadi kita perlu menjalin kerjasama terkait dengan ilmu-ilmu yang ada di pembangkit listrik tenaga nuklir. Kita perlu menjalin kerjasama dengan negara-negara yang sudah memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir. Selanjutnya penguatan regulasi dan keamanan. Karena pembangkit listrik tenaga nuklir ini bukanlah pembangkit listrik yang biasa, jadi memiliki resiko yang sangat tinggi dan apabila terjadi kecelakaan memiliki dampak yang berkepanjangan. Tentunya kita sebagai negara yang ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir perlu melakukan penguatan pada regulasi dan keamanan dalam pengoperasiannya. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yakni pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan salah satu solusi energi bersih dengan kapasitas besar dan stabil, serta berpotensi mendukung target pengurangan emisi di masa depan. Namun penerapannya memerlukan biaya besar, pengelolaan limbah yang aman, serta dukungan masyarakat dan regulasi yang kuat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait dengan potensi dan tantangan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.